Dan kami sedikit mengisi kekosongan agar jangan sampai kita sia-sia dalam beribadah. Mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Hadirin jamaah rahimakumullah. Bila ada orang mendapatkan kabar baik, yaitu kabar bahwa ada seorang yang sangat mulia dan bisa memberikan keuntungan banyak sama dia, mau datang ke rumah. Orang yang paling ditunggu-tunggu datang ke rumah. Ada informasi sekitar 2 bulan lagi beliau akan berkunjung ke rumah Anda. Apa reaksi orang tersebut? Pasti yang pertama adalah gembira karena terpilih rumahnya atau dia akan dikunjungi oleh orang yang sangat dia muliakan dan dia inginkan. Kemudian apa yang dia lakukan? Yang dilakukan adalah berupaya untuk menyiapkan sebaik-baiknya agar ketika tamu yang dinanti-nantikan datang, tamu jadi betah dan enak. Biasanya kita kalau mau datangan tamu jauh, apalagi seorang raja datang ke rumah kita, pertama kita akan bersih-bersih rumah kita. Di luar banyak rumput yang masih tinggi pasti akan kita potong meskipun tamu masih 2 bulan lagi datangnya. Sampah berserakan kita akan sapuin. Solokan yang mampet kita akan bersihin. Semua sebaik-baiknya agar apa? Agar ketika tamu kita yang terhormat seorang raja datang ke rumah, enak ketika masuk ke depan rumah kita. Beres. Bersih-bersih di luar, pindah bersih ke dalam. Tamu masih sebulan lagi. Apa yang kita lakukan? Semua perabotan, semua ruangan bagian dalam kita bersihin sebersih-bersihnya. Tamunya masih sebulan lagi. Ada cat yang kurang bagus dicat, ada ubin yang jelek diganti, perabotan semua dicuci sampai kinclong luar dalam. Semakin dekat waktunya tiba, apa yang dipersiapkan? Maka si tuan rumah tadi akan mencari informasi hidangan apa yang cocok buat sang raja. Dia cari informasi sebanyak-banyaknya dari mulai cemilan sampai makanan besar sampai makanan penutup, dicari agar si raja betah nanti tinggal di rumahnya, pasti pulangnya bawa hadiah. Cari di kulik-kulik informasi, oh raja sukanya minum bir peletok, cari bir peletok, tapi jangan bir doang, nggak pakai peletok, mabok. Kalau bir peletok makan jahe pak ya, enak anget. Apalagi raja suka buahnya apa? Duren, lagi musim durian, cari durian terbaik buat raja apa? Duren Montong, duren Pontianak, duren Petruk dan duren-duren yang lain, bukan duda keren. Apalagi makanan yang enak. Cari, kalau rajanya doyan sate, carinya sate. Rajanya doyannya ikan gurame, cari ikan gurame. Buah-buahan segala macamnya dipersiapkan buat nanti raja datang, kita udah nggak repot nyari apa? Nyari suguhan. Jangan sampai raja baru datang, baru kita repot nyari suguhan. Kebanyakan kita kan kalau di rumah kita begitu. Tamu datang ke rumah, baru udah telepon jauh-jauh hari. Hari Minggu saya mau main ke rumah ya. Tamu, tapi kita nggak ada rasa gembira persiapan apapun, biasa aja. Pas tamu datang diajak ngobrol lama, apa kabar, baik sehat, jam berapa berangkat, jam sekian, setengah jam kemudian baru ditanya mau minum apa. Kata tamu, nggak jadi dah, saya pulang lagi. Udah setengah jam ngobrol, minum aja belum keluar. Padahal kata Rasulullah, amal terbaik itu adalah ikhtiramud duyub, memuliakan tamu. Bahkan kalau ada kerjaan lain yang sifatnya tidak urgent, tamu lebih utama. Pak, saya dulu pernah punya pengalaman datang ke seorang ulama. Ini ulama antik, ngobrol panjang lebar sambil nelpon. Kedengeran di telepon tersebut dia lagi ada bisnis tanah sekitar 350 hektar. Padahal saya cuma datang ke situ nganterin proposal buat maulid guru saya. Kata ini ulama, dibatalin. Tahu urusan tanah nanti aja ya, kita lagi ada urusan. Tutup telepon. Kata saya, Bib, kenapa nggak dijadi jual tanah deh?
Nggak bisa, Mad. Kenapa? Karena hari ini saya punya kewajiban. Apa kewajibannya? Ente datang ke sini, ane wajib hormatin ente, nyuguhin ente nih minuman buat ente. Karena kewajiban ane ihtiramud duyu. Nabi kita kalau muliain tamu segitu hebatnya, urusan yang lain dibatalin. Nah ini kita sama kalau mau kedatangan tamu yang begitu mulia, apalagi raja, suguhannya jangan nunggu tamu datang baru dimulain. Tapi siapin sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena kita mau kedatangan tamu. Apa maksud dari ini semua? Ini tamsil, perumpamaan, contoh. Dalam apa? Dalam saat ini kita udah dikasih kabar mau datang tamu istimewa. Apa tamu istimewa kita? Ramadan. Ramadan yang sebentar lagi akan tiba menjumpai kita. Dikasih kabar kepada kita, Rasulullah memberikan satu isyarat ketika masuk bulan Rajab, ada doa yang selalu dilazimkan. Yang tadi kita baca, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Apa inti dari doa tersebut? Kita pengen, berharap, kangen, rindu, pengen jumpa bulan Ramadan. Dari rangkaian doa tersebut tujuannya pengen Ramadan. Coba kita resapi sama-sama. Ya Allah, berkahi kami bulan Rajab. Di bulan Rajab hidup kita harus berkah. Berkahi kami juga di bulan Sya'ban. Tapi ending dari doa tersebut, ya Allah sampaikan usia kami bisa jumpa bulan Ramadan. Berarti yang spesial yang mana? Ramadan. Tapi persiapannya dari kapan? Rajab. Nah Rajab kita ngapain supaya berkah? Bebersih. Karena tamu mau datang nanti di bulan Ramadan, dari Rajab suruh bersih-bersih. Mana ini bersihin? Luarnya dulu Pak. Kalau rumah kan luarnya dulu kita sapuin, betul. Nah kalau kita yang mau didatangin Ramadan, apa yang harus kita bersihin di luar? Jasad kita, anggota tubuh kita, bersihin semuanya. Dari apa? Dari kotoran. Apa itu kotoran? Deodo es asa. Kita punya dosa nggak? Ya kalau ada yang ngaku nggak punya dosa mah sungguh terlalu. Yang duduk aja dosanya paling banyak. Karena orang banyak ngomong banyak salah. Nah ini bulan Rajab, bulan terbaik, momen terbaik buat kita. Buat persiapan bersih-bersih, bersihin seluruh tubuh kita. Dengan apa? Istighfar. Karena dalam riwayat lain bulan Rajab itu adalah bulannya Allah. Syahrul Rajab, Syahrullah, Syahrul Sya'ban, Syahrul Nabi, Syahrul Ramadan, Syahrul Ummati, Mamlu'atun birahmati. Syahrul Rajab bulannya Allah. Kalau ini bulannya Allah, apa yang harus kita lakukan? Minta sama Allah istighfar. Cuman minta ampun, bersihin semua anggota tubuh kita dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Dosa mata jangan ditanya. Betul Pak? Selama HP masih di genggaman tangan, pasti dosa mata nggak pernah kelewat. Jujur pernah ada yang nggak megang HP 1 hari penuh? Ada teman saya seminggu nggak megang HP. Emang apa? HP-nya dicopet. Jadi belum bisa beli lagi. Tapi dosa yang kita lakukan hari ini kita lakukan. Kita istighfarin. Nanya berapa banyak Ustaz istighfarnya? Kalau nanya berapa banyak istighfarnya, tanya diri kita berapa banyak dosa kita. Nah kalau dosa kita aja nggak kehitung, jangan hitung-hitung istighfarnya. Banyakin istighfar, mumpung bulan Rajab, Allah turunkan keberkahan, magfirahnya Allah, ampunan Allah. Waktunya kita bersih-bersih bagian luar kita. Apa? Anggota tubuh kita yang banyak bikin dosa. Beres Rajab, amalannya apa tadi? Istighfar sambil baca doa apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Banyakin istighfar sebanyak-banyaknya. Kalau yang lain nanti tinggal ditambahin. Istighfar aja dulu yang paling utama. Karena ini bulan Rajab. Beres Rajab masuk Sya'ban, bersih luar beres, kita bebenah ke dalam. Ngepel, nyuci, apa lagi?
ngecat segala macam, sapuin yang banyak kabang-kabang, apa bahasa sih kabang-kabang? Tempatnya sarang laba-laba. Tempat saya mah sarang gati namanya. Gitu. Bersihin dalamnya apa dalam? Hati kita. Hati kita kan dosa nggak kerasa, betul Pak? Kalau kerasa dosa dengan hati, mungkin orang banyak yang baik kali ya. Tapi karena hati ini begitu dalam, dosa banyak yang nggak kerasa. Bagaimana caranya kita bersihin dosa dalam hati kita? Bulan Sa'ban amalannya banyakin puasa sunnah. Karena bersihin apa? Ruh dengan puasa. Niatin puasa sunnah sambil latihan buat bulan Ramadan. Jangan sampai kaget. Udah puasa sunnah jarang, pas Ramadan alasannya apa? Aduh saya nggak kuat, mah saya kambuh, asam lambung naik. Gara-gara nggak latihan bulan Sa'ban. Banyakin puasa. Karena bulan Sa'ban adalah syahrun Nabi, amalan apa? Bacaan apa yang harus kita lazimkan selain istighfar di bulan Rajab? Sholawat. Karena syahrunnya syahrun Nabi. Karena kita untuk Nabi, banyakin baca sholawat buat Nabi. Istighfar, ngerontogin dosa kita. Berat, panas. Karena dosa itu panas. Ketika sudah masuk puasa, ademin hati kita dengan apa? Dengan sholawat. Makanya istighfar dan sholawat jangan sampai ketinggalan. Rajab, Sya'ban. Udah biasa bersih. Rajab bersih, Sya'ban bersih. Rajab kita banyak istighfar, Sya'ban banyak puasa dan juga sholawat. Sambil apa? Kalau udah bersih-bersih, jangan lupa siapin suguhan tamu kita apa? Tamu kita, tamu istimewa kita adalah Ramadan. Yang dia membawa semua keberkahan buat umat Nabi Muhammad. Cuma Ramadan yang diberikan, diperuntukkan spesial hanya untuk umat Nabi Muhammad. Umat yang lain gak dapat. Bahkan di dalam Ramadan ada satu malam yang pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Namanya Lailatul Qadar. Itu dibawa semua sama Ramadan. Buat siapa? Buat orang yang bulan Ramadan puasa. Berarti apa suguhan Ramadan? Satu, udah pasti puasa. Menu utamanya buat tamu kita, kasih dia puasa. Maka jangan ada orang yang bulan Ramadan datang tapi dia kagak puasa. Sama aja tamu datang dianggurin. Jadi kita pakai logika yang gampang aja Pak ya. Tamu datang bagusnya apa? Jangan ajak ngomong dulu, suruh duduk, ambil air minum, suguhin dulu. Karena kita udah tahu suguhannya adalah puasa, berarti ketika kita datang Ramadan, kita sudah dalam siap keadaan puasa. Selain puasa, Ramadan sukanya apa? Malamnya ngapain? Biar Ramadan betah di rumah kita, malam kita taraweh. Jadi jangan sampai ada orang puasa taraweh males. Sudah satu paket. Kalau ada makanan ya harus ada minuman. Jangan sampai orang cuma makan doang, minum kagak, seret. Minum doang, makan kagak, kembung. Puasa pun sama. Kalau orang datang bulan puasa, ada orang puasa tapi nggak taraweh. Sama aja kayak orang makan kagak minum. Yang lebih parah lagi, orang puasa tapi kagak taraweh, sama aja orang pakai baju tapi nggak pakai celana. Taraweh rajin, puasa kagak, celana dipakai, baju enggak. Jadi nggak sempurna. Kudu satu paket. Orang datang Ramadan, dia siap puasa, dia juga siap taraweh. Saya sibuk kerja, gimana caranya? Jangan sampai ketinggalan. Meskipun cuman hatta 2 rakaat dalam taraweh. Sanggupnya 2 rakaat, udah 2 rakaat. Terusin lagi di rumah, silahkan. Kalau masih sanggup, kalau capek istirahat, tetap ada hak istirahat. Cuman sayang, Ramadan belum tentu datang lagi tahun depan. Maka bulan Ramadan penuhi dengan apa? Ibadah sebanyak-banyaknya, karena itu menu utama buat tamu kita, yaitu Ramadan. 1 puasa, 2 taraweh. Apalagi yang Ramadan suka di bulan Ramadan, di bulan puasa? Tadarus, baca Al-Quran. Banyakin sebanyak-banyaknya. Jangan sampai kaget bulan Ramadan. Dari sekarang kita suguhin, kita siapin menunya semua. Belajar, latihan, biar kuat pegel duduk baca
Quran, pasti pegel baca Quran. Apa sebabnya? Baca Quran sama baca HP, dua-duanya sama-sama ngelihat pakai mata. Tapi kenapa rasanya bisa beda? Baca Quran 10 menit mata pedes, pinggang panas. Tapi kalau megang HP 3 jam juga dijabanin, betul? Kenapa bisa demikian? Masalahnya bukan masalah setan. Rahasianya surga dan neraka itu kemasannya beda, Pak. Surga dan neraka itu kemasannya beda sehingga rasanya jadi beda. Apa surga itu? Surga, kata Rasulullah, al jannatu khuffat bil makar wan naru khuffat bisyahawat. Ini rahasianya, jangan kaget, jangan aneh. Kenapa kita baca Quran gampang pegel, giliran baca HP nggak ada pegel-pegelnya? Itu tadi. Surga itu dikelilingi dengan pagar namanya apa? Males. Males. Sehingga ada satu riwayat ketika Allah menciptakan surga, baru selesai bikin surga, malaikat Jibril dipanggil. Hai Jibril, mari. Ya Allah, aku habis nyiptain neraka sama surga. Ente cek dah. Ntar gimana pendapat ente tentang neraka dan surga? Jibril masuk surga. Surga isinya indah banget. Semuanya nikmat, kagak ada nikmat. Jibril keluar dari surga, lapor sama Allah. Gimana Jibril surga? Masya Allah ya Allah. Surga nikmat, surga indah, surga itu sempurna. Pasti orang bakal pengen masuk surga ya Allah. Kata Allah, ntar dulu Jibril. Lihat itu di luar surga apaan? Saya mager surga pakai apa? Pas dilihat pagernya surga, semua yang bawaannya bikin males. Apa pagar surga? Sholat. Apa pagar surga? Puasa. Apa pagar surga? Sedekah. Apa pagar surga? Zikir. Zikir ada yang rajin nggak? Semua rata-rata bawaannya apa? Males. Kalau ada orang sholat rajin, masjid, musola nggak bakal sepi. Betul nggak? Pagar surga apa? Jalan menuju surga dimudahkan dengan nuntut ilmu, betul? Majlis talim. Kalau emang pagar surga nggak males, orang ngaji nggak ada yang bosen, Pak. Betul? Di masjid selega ini aja masih kosong. Artinya apa? Pagar surga males. Puasa nanti lihat bulan Ramadan. Banyakan orang yang puasa, apa banyakan yang nggak puasa? Banyak setan siang-siang, banyak setan. Biasanya setan kan malam, tapi kalau bulan puasa setan siang. Berapa banyak warteg-warteg yang hordingnya ketutup, tapi pintunya kebuka. Itu banyak orang makan, tapi kakinya nggak kelihatan. Berarti kan setan di siang hari, gitu kan? Artinya apa? Sorga bawahnya malas. Kata Jibril, wah iya ya Allah, pantas nggak banyak orang yang mau ke sorga. Kenapa? Bawaannya mah. Tapi lihat neraka masuk Jibril. Wah neraka isinya siksaan semua. Betul? Yang dibakar, yang disate, yang disuruh makan nanah, yang disuruh minum darah, yang disuruh minum air dari timah panas, yang disetrika, yang ditusuk. Jibril keluar, ya Allah, ini neraka bakal sepi ya Allah. Emang kenapa sepi? Tempatnya jelek. Nggak ada yang mau orang masuk neraka ya Allah. Jibril lihat dulu no pagernya. Dilihat pagernya, Masya Allah, pagernya semua yang sesuai dengan hawa nafsu. Pagar neraka sesuai hawa nafsu. Jadi kalau kita ngikutin nafsu, berarti jalannya kemana? Neraka. Makanya baca Quran sama ngelihat HP lebih nyaman mana Pak? HP, apalagi kalau HP yang tampil gadis-gadis cantik. Ya betul. Yang kebetulan emang kita suka sama dia. Terbuai kita. Kenapa? Karena sesuai dengan hawa nafsu. Pernah Bapak ngelihat HP bilang astagfirullahaladzim, enggak kan? Enggak pernah. Ada cicak di HP Pak. Suaranya kan begitu. Nah inilah rahasianya. Kenapa surga itu bikin males, neraka itu bikin nyaman. Karena apa? Sesuai nafsu. Nah bulan puasa, bulan perangnya kita melawan hawa nafsu. Jadi mudah-mudahan ini gambaran Rajab sudah sampai,
adalah berita gembira terbesar buat kita untuk kita mulai dari sekarang prepare. Ngapain? Bersih-bersih di bulan Rajab, bersih-bersih di bulan Sya'ban. Jangan lupa cari menu terbaik buat Ramadan yang sudah kita tahu. Puasa, taraweh, tadarus, sedekah, dan semua amal kebaikan. Bahkan di bulan Ramadan tidurnya aja ibadah. Tapi kita jangan ngambil tidurnya doang ya Pak. Kalau masih bisa yang lain. Tapi kalau udah ngantuk gak kuat tidur silakan. Yang penting kita puasa. Karena tidurnya orang puasa dihitung ibadah. Mudah-mudahan tahun ini menjadi tahun terbaik buat kita untuk memberikan motivasi terbaik dalam kita menghadapi bulan Ramadan. Meskipun kita nggak tahu, dengan kita sudah berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, ini cuma harapan kita. Tapi dibarengi dengan upaya hati yang gembira menyambut bulan suci Ramadan, walaupun mungkin yang datang duluan bukan Ramadan. Walaupun mungkin yang datang duluan adalah ketentuan takdir ajal kita lebih dulu. Tapi dengan kita hari ini kita menyatakan gembira, senang dan punya motivasi hebat untuk Ramadan, Allah catat sebagai suatu amal kebaikan. Maka ketika ajal datang jemput kita, Ramadan belum sampai, ada satu hadis Rasulullah mengatakan man pariha biduhuli Ramadan, haramallahu jasadahu ala niran. Siapa orang yang gembira, senang, timbul motivasi, gairah untuk nyambut bulan Ramadan sehingga dia berupaya untuk membersihkan dirinya dengan istighfar dan banyak puasa, sholawat, zikir dan sedekah untuk menu-menu bulan Ramadan udah disiapin latihan dari sekarang, mati duluan. Maka jaminan Allah haramkan jasadnya dari neraka meskipun dia belum nyampe bulan puasa. Amin ya rabbal alamin. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Meskipun ini jadinya bukannya ganjelan ya, sampai habis jam 1, maafin Pak ya. Kita ngalor ngidul tapi mudah-mudahan manfaat dan jadi hikmah buat kita, tambah motivasi, saling mengingatkan. Mudah-mudahan kita jadi hamba-hamba Allah yang terbaik dan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan wa balligh maqasidana ya zal jalali wal ikram. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa fa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.